Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Haji Muslim Muallim yang kami muliakan, Ketua IKBM Bapak Jumat Haji yang kami muliakan, segenap pengurus Majelis Hafiz Quran Al-Mubarakah dan segenap jemaah yang hadir pada malam hari ini semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk hadis yang ke-20 dari kitab Ibanatul Ahkam yang insyaallah malam hari ini bab aniyah atau bab wadah akan kita selesaikan pada malam hari ini. Al-Haditsul Asrun, hadis yang ke-20, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi, tawaddau, mereka semua berwudu, mimma zadati imra'atin musyrikatin, dari wadahnya perempuan yang musyrik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagai pemahaman bagi kita, pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang wadah orang ahli kitab, di sana dihukumi makruh. Sementara ini ada hadis dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada suatu ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya ini justru berwudu dengan air dari wadahnya perempuan yang musyrik. Al-manamul ijmal, makna secara umum, hadal hadis qit'atun min hadisin tawilin. Hadis ini adalah merupakan potongan dari hadis yang sangat panjang. Walafduhu, adapun lafaz asli dari hadis ini adalah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'atha Aliyan wa akhara ma'ahu, mengutus Sayyidina Ali dan seorang sahabat yang lain, fi ba'di asfarihi, di dalam sebagian perjalanan Nabi, qad fakidul ma'ah, pada saat itu tiba-tiba mereka kehabisan air. Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, idhaba fabtaghayal ma'ah, kalian berdua, kalian pergi dan cari air. Pantolako, kemudian mereka berdua pergi, maksudnya Sayyidina Ali dengan satu sahabat yang lain. Fatalaqqaya imra'atan baina muzadataini mimma'in ala ba'irin laha. Kemudian di tengah perjalanan Sayyidina Ali dan seorang temannya ini bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menunggangi onta, dan di punggung onta itu ada dua wadah yang terbuat dari kulit berisi air. Faqala, maka kemudian Sayyidina Ali dan temannya ini berkata kepada perempuan itu, ainal ma'u, dapat dari mana kamu air ini? Qalat, kemudian dijawab oleh perempuan itu, ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'atu, aku mendapatkan air ini, untuk mendapatkan air ini aku harus melakukan perjalanan seharian penuh, kata perempuan ini. Qala, kemudian Sayyidina Ali dan temannya ini berkata, intolik, ayo kamu pergi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ina'in, kemudian Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil tempat. Fafarigha fihi min afwahil muzadataini, kemudian Nabi menuangkan air yang dari dua wadah yang punya perempuan musyrik ini ke wadah yang telah diambil oleh sahabat tadi. Wa nudiya fin nasi, kemudian Nabi memanggil kepada sahabat atau kepada manusia, isqau wastaqau, udah minum kalian semua, maksudnya kepada sahabat-sahabatnya, wastaqau, dan berminum oleh kalian binatang-binatang kalian atau tunggangan-tunggangan kalian. Fasaqo man saqo wastasqa man sya'a,
Kemudian para sahabat minum dari air itu dan memberi minum kepada yang mereka kehendaki, maksudnya kepada tunggangan-tunggangannya itu. Fikul hadisnya, pemahaman hadisnya adalah yang pertama, taharatu aniyatil musyrikin. Ini hadis menjelaskan tentang sucinya wadahnya orang musyrik. Yang kedua, ad-dibaru yutahhiru jildal maitati, menyamak itu bisa mensucikan kulit bangkai. Fal muzadataini min juludi dabaihil musyrikina, adapun dua wadah dari kulit sembelihan orang-orang musyrik, wa dabaiuhum najisatun, sedangkan sembelihan orang musyrik itu najis. Artinya meskipun sembelihan orang musyrik itu najis, kulitnya tetap suci ketika dia disamak. Itu maksudnya pemahaman hadis ini. Yang ketiga, taharatu rutubatil musyriki li'annal mar'ata qad basyaratil ma'ah wa huwa dunal kullataini. Pemahaman yang ketiga, bahwasanya airnya orang musyrik itu suci. Li'annal mar'ata, kan sesungguhnya perempuan tadi qad basyaratil ma'ah, mengambil terhadap air, wa huwa dunal kullataini, padahal airnya itu kurang 2 kullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, simahatu dinil Islam. Hadis ini menjelaskan tentang mudahnya agama Islam. Jadi agama Islam itu tidak sulit, para hadirin sekalian, para jemaah sekalian. Maka kita tidak boleh mempersulit tentang agama. Pertemuan sebelumnya telah saya menjelaskan bahwa hukum fikih itu ada khilafiyah. Artinya setiap ada hukum pasti ada istimbat di situ. Yang diambil kalau tidak dari Al-Quran, pasti dari hadis. Baru ada ijma' ulama. Artinya boleh-boleh saja. Dalam penjelasan konteks hadis ini, apa maksudnya? Ini menjelaskan bahwasanya hukum itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita baca dari konteks hadis ini, bahwa ini dalam situasi darurat. Kenapa tidak darurat? Untuk dapatkan air itu saja harus 1 hari perjalanan. Sementara tidak ada pilihan air lagi, maka dipakai oleh Rasulullah. Berarti ketika darurat itu boleh-boleh saja. Makanya ulama ini ada kadang satu hukum, jenisnya sama tapi hukumnya beda. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Itu sah-sah saja. Yang penting ada istimbat hukum. Ada dalil hukum yang menjadi patokan kepada mereka itu. Seorang murid kepada kiainya, kiai kepada muridnya. Ketika seorang kiai mendidik murid itu mendidik untuk pintar. Maksudnya yang disebut tawaddu seorang murid kepada kiai itu bukan apa yang diomongkan kiainya semua harus diikut, tidak mesti. Kita itu dididik pintar oleh guru kita. Maka gunakanlah akalmu, gunakanlah ilmu yang kau dapat dari gurumu itu. Berbeda tidak masalah, yang penting sama, punya dasar. Contoh, suatu ketika Imam Malik, guru Imam Syafi'i ini datang ke rumah Imam Syafi'i. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i menghaturkan kepada sang guru untuk menjadi imam. Tapi Imam Malik menolak karena menghormati Imam Syafi'i, meskipun muridnya, karena tahu seperti apa kealiman muridnya. Akhirnya Imam Syafi'i yang imam subuh pada saat itu, Imam Syafi'i kemudian pakai kunut. Terus apa yang dilakukan oleh Imam Malik yang menjadi makmum? Ikut kunut dia. Padahal Imam Malik subuh itu tidak ada kunutnya. Kalau Imam Syafi'i ada kunut. Murid dengan guru beda, tapi sama-sama ada istimbat hukum. Jadi boleh kita itu berbeda dengan guru kita asal punya dasar. Kalau coba beda mamong. Sama juga guru saya dulu, Kiai Mubashir, kalau ngajar kepada kami, Kiai Mubashir Mahfud ini pasti dia melemparkan kepada santrinya ini. Setiap membahas kitab, Kiai melemparkan, ayo kalau ada di antara kalian yang beda pendapat dengan ini, coba kemukakan menurut naluri akal kalian seperti apa pembahasan tadi. Terus istimbat hukumnya kalian dari mana? Makhotnya dari mana? Silakan. Guru saya itu terbuka. Artinya apa? Maksudnya guru ini untuk mengolah fikir santrinya agar berkembang otaknya. Jadi jangan pakem. Jadi orang Islam, jadi seorang santri, dari orang yang ngaji itu tak boleh pakem kita. Silakan berpikir. Jadi pengertiannya di sini adalah maksudnya ada batasan-batasan mana kita yang disebut harus tawaddu kepada guru, ada sesuatu yang nampaknya kita itu beda dengan guru, tapi itu tetap dianggap tawadhu. Contohnya seperti itu. Yang ke-21,
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mangkok atau gelasnya Nabi ingkasara itu pecah. Fattakhadha makana syu'bi silsilatan min fiddatin. Kemudian Nabi mengambil untuk bagian mangkok yang retak itu silsilatan yang akan digunakan untuk menyambung itu min fiddatin dari perak. Akhrajahu Al-Bukhari, mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Al-Bukhari. Makna ijmal, makna secara umum, aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu tasyri'un li ummatihi. Sesungguhnya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi itu merupakan hukum syariat yang bisa dijadikan dasar oleh umatnya. Bawadu'ahu al-fiddata. Kemudian Nabi mengoleskan, menempelkan perak fi makani sod'i, di gelasnya yang berlubang tadi, minal qadahi, dari gelas itu, wa huwa maudhi'us syakki, yang dimaksud itu adalah tempat yang pecah itu. Dalilun ala ibahati dzalika, dan ini menjadi dasar atas bolehnya kita itu menempelkan perak itu kepada wadah seperti gelas misalnya yang pecah. Wa yusamma at-tadbib, istilahnya di dalam hukum disebut tadbib. Tadbib itu menempel wadah-wadah itu dengan perak, itu namanya tadbib di dalam agama. Jadi maksudnya apa? Kalau hanya sekedar menempel berarti kan tak banyak. Artinya boleh-boleh saja, seperti contohnya sampean pakai cincin. Ini saya pakai cincin. Ini cincin swasta namanya. Yang nama cincin swasta ini kadar emasnya daripada besinya lebih banyak besinya. Artinya ketika kadar peraknya lebih kecil itu boleh-boleh saja. Dasar hukumnya apa? Ini. Yang penting jangan lebih banyak. Kan ada kadang kita gelas dihiasi dengan emas misalnya, disepuh bahasanya, disepuh dengan emas, boleh-boleh saja asal kadarnya itu lebih sedikit. Disepuh dengan perak asal kadarnya lebih sedikit, boleh-boleh saja. Ini sebagai dasar hukumnya. Pemahaman hadis yang pertama, jawazu tadbibil ina'il maksur bil fiddah, boleh kita itu menempel wadah yang pecah itu dengan perak. Yang kedua, masyru'iyatu syurbi fil qidahi, disyariatkannya, dianjurkannya kita itu minum dengan gelas. Benih berentere, benih benteko. Kita kadang-kadang kan senang mona, penting ngadu biar cere langsung gitu. Jadi kata Rasulullah yang elok itu dianjurkan itu pakai gelas, itu eloknya. Ini dasar hukumnya. Nah, itu dua hadis pada kesempatan malam hari ini. Kesimpulan dari bab aniyah sampai terakhir hadis kedua satu ini, rangkuman hukum-hukum yang sudah kita bahas ini apa saja? Malhudotun, kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama, tahrimul akli wa syurbi fi aniyatid dhahabi wal fiddati. Yang sudah kita bahas, haram hukumnya kita makan dan minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Yang kedua, taharatul ihabi bid-dabghi walau kana min maitatin, bahwasanya kulit itu bisa menjadi suci apabila disamak meskipun ada apa kulit itu dari bangkai, dari kulit bangkai. Yang kedua, yang ketiga, an-nahyu an istimali awani ahlil kitab qabla ghasliha, larangan dari agama kita menggunakan wadah-wadah ahli kitab sebelum kita mencucinya. Yang keempat, jawazu tadbibil ina'i bil fiddati, ini yang baru kita bahas barusan. Boleh kita itu menempel dengan perak wadah-wadah itu, boleh-boleh saja asal kadarnya jangan terlalu banyak. Bukan peraknya lebih banyak dari wadahnya itu beratnya, jadi kadarnya harus lebih sedikit. Contoh yang lain apa? Sarung, sutra ini kan tak boleh, Pak. Ada idza jama'atil halal wal haramu gulibal haram, ketika ada haram halal berkumpul menjadi satu, maka yang dimenangkan haram. Sampai punya uang 1 juta, 100 haram, 900-nya halal, disatukan, dibelikan sesuatu, maka menjadi haram semua. Ada 2 barang halal dengan haram menyatu, maka bisa dilihat kadarnya. Contohnya sarung, ketika katunnya di atas 50%, yang sisanya itu sutra, maka boleh sarung itu menjadi halal dipakai. Contoh seperti lameri, donggala dan sebagainya yang kita pakai itu.
Jadi itu ada rincian-rinciannya di dalam kaidah usul fikih, di dalam agama itu ada rinciannya. Pengambilan dasar itu kita banyak di dalam hukum itu. Ada ilmu fikih seperti ini yang kita bahas ini, hadis-hadis fikih, hadis-hadis hukum. Ada usul fikih. Usul fikih itu rumus dari konteks hukum-hukum yang ada itu. Sampean punya kitab 500 kitab misalnya judul, tapi ilmu usul fikihnya tidak menguasai, akan kesulitan. Tetapi punya kitab 50 saja kitabnya, tapi usul fikih dikuasai, kitab yang tidak dipunyai sampean itu, sampean bisa itu menyimpulkan hukumnya. Melalui apa? Melalui usul fikihnya itu. Karena di situ rangkumannya, kuncinya ada di usul fikih semua. Maka kitab usul fikih itu tidak tebal-tebal, tipis-tipis semua. Karena dia ada rumus-rumus semua di situ. Jadi itu ya. Jadi nanti kita insyaallah lanjutkan lagi pada babu izalatin najasati, bab untuk menghilangkan najis, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.